Pak, ayo cepetan, Pak. Nih, sambil makan yuk. Ya. Om Firman tadi malam ke rumah ya? Jadi Om Firman tahu Mama di mana? Om, jawab aku dulu, Om. Om, tolong, Om. Om Firman tahu Mama di mana? Lukman. Apa? Lukman? Om. Lukman. Om Firman bilang Lukman. Jadi Lukman tahu tentang Mama. Lukman tahu Mama di mana, Om? Aku harus peringatkan Natasha untuk menjauhi Aldo. Stop. Dasar perempuan aneh. Ngapain dia di situ bersama orang gila? Hei, kamu! Om Firman! Om Firman! Tunggu! Natasha, apa kamu sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan? Ngapain kamu ganggu hubungan Aldo dengan Nadia? Kamu kan sudah tahu kalau mereka sudah bertunangan. Om tenang dulu ya. Tadi pagi itu Aldo yang ke rumah saya, bukan saya ke rumah Aldo. Jadi kalau sekarang Om marah-marah ke saya, lebih baik Om tanya langsung ke Aldo apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, kalau cara bicara saya kasar ke Om. Tapi saya nggak punya waktu untuk ngurusin drama keluarga Saputra. Permisi. Hei, Natasha! Hei! Oke. Saya pasti akan ketemu sama kamu lagi. Memang saat ini hanya Aldo yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Aldo! Aldo! Om Cep, ada apa Om? Aldo, apa yang sudah kamu lakukan pada Nadia? Oh, jadi anak Om Nadia itu udah cerita ya sama Om? Memangnya dia cerita apa? Pasti Nadia cerita kalau Aldo itu kurang ajar kan? Dan Aldo itu adalah seorang pengkhianat kan? Beraninya kamu bicara seperti itu tentang putri saya? Kurang ajar kamu, Aldo. Om, maaf Om. Aku ini bukan permen lollipop yang selalu merayu kalau Nadia nangis. Yang selalu membujuk kalau Nadia ngambek dengan kata-kata manis. Aku ini laki-laki Om, sama kayak Om kan. Tapi ingat Om, laki-laki sejati itu ada titik lelahnya. Dan sekarang aku sangat lelah Om. Aku sangat lelah dengan Nadia. Dia selalu marah. Dia selalu membentak-bentak Aldo di depan umum. Memang Nadia adalah tunangan Aldo. Tapi Nadia harus tahu di mana batas privasi seorang Aldo. Baik. Saya mengerti. Sebagai laki-laki, kamu perlu privasi. Tapi saya tahu persis apa yang sudah kamu lakukan dalam privasi kamu itu. Pengkhianatan, penghinaan, perselingkuhan, semua itu ada dalam lingkaran privasi kamu. Kamu pikir saya akan tinggal diam setelah kamu memperlakukan putri saya begitu rendah? Kamu dan keluarga kamu tidak tahu apa yang saya sanggup lakukan untuk membalas semua ini. Lihat saja nanti. Om Cep, sudah bicaranya? Kalau sudah, saya permisi. Terima kasih.
Di mana Pak Hendra? Di ruang kerjanya. Pak Hendra! Pak Ansep, apa kabar ini? Hah? Kenapa? Hah? Kok datang teriak-teriak? Ada masalah dengan bisnis Pak Ansep? Alah, nggak usah basa-basi Pak. Anda tahu kan betapa kurang ajarnya Aldo. Dia memperlakukan anak saya dengan begitu rendah. Pak Ansep, tenang dulu. Pak Ansep, tenang. Hah? Kita ini yang sudah tua-tua, nggak usahlah ikut campur urusan anak muda. Kalau mereka itu berantem, saling marah-marahan, itu udah biasa. Nanti juga mereka akan mesra kembali. Ya. Cukup! Cukup, Pak. Anda nggak perlu menutup-nutupi kelakuan busuk cucu Anda itu. Ingat, Pak. Selama ini, saya selalu berada di sisi Bapak dan keluarga Bapak. Keluarga Saputra nggak mungkin seperti sekarang ini tanpa bantuan saya. Saya membantu dengan banyak berinvestasi dalam beberapa proyek Anda. Anda pikir saya melakukan semua itu karena naluri bisnis saya? Salah. Karena saya mencintai anak saya. Demi anak saya. Karena dia sangat mencintai Aldo. Itu sebabnya. Jadi kalau sampai Nadia luka dan menangis, Anda akan melihat sisi buruk saya. Jadi mulai sekarang, hari ini juga adalah saatnya bagi cucu Anda dan bagi Anda untuk mulai mempertimbangkan setiap tetes air mata Nadia. Saya rasa ini hanya salah paham, Pak Ansep. Cukup. Jangan bicara sama saya. Sebelum Anda menangani Aldo. Tunggu, Pak Ansep, tunggu. Nanti saya akan bicarakan masalah ini dengan cucu saya. Oke. Pegang omongan Anda. Om Firman pasti tahu sesuatu tentang Mama. Dia nggak mungkin bohong. Dan dia juga menyebut nama Lukman. Apa Lukman yang dia maksud adalah Lukman papanya Aldo? Aldo mana? Gak lihat Pak, tapi kayaknya belum berangkat Pak. Ya sudah. Mau kemana kalian? Rasakan ini. Keluarga Saputra, ini adalah kiamat. Ada orang gila. Pak. Ngajar. Tangkap dia. Iya Pak. Mau lari kemana? Kiamat kalian. Kalian harus membusuk di neraka. Berani-beraninya. Lo jadi sampah di rumah keluarga. Aman, Bapak. Ikut gua. Diam lu. Ya. Nat, aku ada kabar gak baik buat kamu. Orang gila itu datang ke rumahnya Hendra. Dan sekarang dia dipukulin dan diseret sama Aldo. Ya ampun, Rick tolong lakuin sesuatu, Rick. Bawa Bapak itu pergi dari kota ini, jangan sampai dia diapa-apain sama keluarga Saputra, aku mohon. Bapak itu tahu sesuatu tentang Mama, Rick. Aku pengen cari tahu soal Mama dari dia, Rick. Iya, kamu tenang ya.
Sebisa mungkin aku bakal ikutin terus kemana si Aldo bawa dia pergi. Iya, tapi aku mohon selamatin dia ya, Rick. Ya. Kurang ajar. Perbuatannya sudah kurang ajar. Menyerang saya di rumah saya sendiri. Pak, ada apa, Pak? Kok ribut sekali? Memang kayak kamu gak dengar itu? Hah? Ada orang gila. Dia lempari papa dengan batu. Dia serang papa dengan batu. Kalau papa kena, papa bisa mati tau. Ya udah, Pak. Udah. Papa tenang dulu ya. Nanti aku suruh orang untuk cari tahu siapa orang gila itu ya, Pak. Gak perlu cari tahu siapa dia. Papa yakin. Dia pasti cuma pura-pura gila. Ini pasti ulah saingan bisnis kita. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, besok-besok akan datang 100 orang gila atau 1000 orang gila ke rumah kita untuk menyerang kita. Dan semuanya pura-pura gila. Kamu masih ingat gak? Orang gila yang datang ke rumah kita. Yang menyerang kita itu. Itulah orangnya. Dan Papa kan sudah suruh kamu untuk membereskannya. Tapi kamu tidak bereskan. Pak, orang gila seperti itu bukan ancaman buat kita, Pak. Dia itu cuma orang gila, Pak. Dia nggak bisa apa-apa. Paling cuma bisa teriak-teriak doang. Kita bisa masukin dia ke rumah sakit jiwa. Masukin dia ke rumah sakit jiwa? Hah? Kirim dia ke neraka. Ampun. Gua tahu, lu bukan orang gila. Sekarang, sini lo. Sini. Sini, bangun. Gue nanya sama lu. Siapa yang nyuruh lu? Kamu itu adalah anak yang terkutuk. Sama seperti keluarga kamu. Keluarga Saputra. Dan kalian adalah iblis busuk yang ada di neraka. Kamu itu kok bodoh sekali ya? Bodoh sekali. Gak pernah pintar kamu. Apakah sudah bilang sama kamu? Kalau ada ancaman kepada keluarga kita, bereskan, bereskan. Tapi kamu gak pernah lakukan itu. Dan sekarang, kejadian lagi, kejadian lagi. Kamu tuh selalu mengecewakan Papa. Sama suami kamu. Selalu mengecewakan Papa. Sekarang Papa punya tugas buat kamu. Ini tugas ringan. Tugas kamu sekarang adalah lakukan sesuatu untuk Nadia. Pokoknya Papa tidak mau kehilangan Pak Encep dan investasinya. Tapi Papa juga tidak mau kehilangan investasi dari Natasha. Terserah kamu bagaimana caranya. Kamu mengerti? Kerjakan. Sekarang ini hanya Aldo yang bisa aku andalkan. Satu nama. Gue minta satu nama. Siapa tuan yang nyuruh lu buat menyerang keluarga Saputra? Siapa? Kasih tau gue. Yang nyuruh saya Siapa? adalah keadilan dan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan Aldo, itu siapa lagi yang dia siksa? Tadi lu bilang apa? Lu bilang apa? Keadilan dan kebenaran. Iya. Saya akan kasih tahu. Yang juru saya adalah penguasa kota ini. Gue harus cari cara buat nolongin orang itu. Itu ada bapak-bapak tua lagi dihajar sama Den Aldo. Cepetan, kasihan. Ya Allah. Aldo! Cukup Aldo! Dia sudah terbalik lemas dan hampir mati.
Dia telah menyerang keluarga Saputra. Dan sekarang lu nyuruh gue buat berhenti. Gila kan? Dasar pahlawan kampung. Mau lu apa sih? Hah? Lepasin bapak itu. Aku tahu kamu sadis. Tapi kali ini kamu keterlaluan. Revan, ini urusan gua. Gua gak ngerti deh. Kemarin lu belain orang kampung yang miskin, sekarang lu belain orang gila. Apa lu gak tahu? Mereka semua itu telah melawan keluarga Saputra. Dan lu merelakan untuk membela mereka semua. Dan sekarang lu melawan saudara kandung lu sendiri. Gua gak ngerti. Gua gak ngerti mau lu apa. Kalau emang itu mau lo, lawan gua. Dasar anak manja, anak sadis. Apa kerjaan kamu selain menyiksa orang? Hei Revan, Aldo Saputra jauh lebih terhormat. Karena gua membela keluarga Saputra. Sedangkan lu pergi dari rumah. Lu membela orang-orang yang belum tentu lu kenal. Dasar pembela kelas bawah, laki-laki pecundang. Itu yang terhormat. Itu yang terhormat dari kamu. Menyiksa orang-orang yang lemah. Gua bukan menyiksa orang yang lemah. Tapi gua menyiksa orang yang menyerang keluarga Saputra. Ayah. Bangun. Jangan ikut campur. Saya dibayar untuk melindungi Pak Aldo. Jadi saya berhak untuk ikut campur. Saya bilang, jangan ikut campur. Mundur. Itu kan Aldo Saputra yang bakal lumbung padi kita. Serang dia! Erik! Bawa saya pulang. Pak, bangun Pak. Aldo! Jangan pernah ganggu orang-orang lemah. Pak Aldo.